kita masuk materi tentang programmable logic controller. Jadi pasti kalian sudah mengetahui apa itu programmable logic controller, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu pengendali logika terprogram. Jadi logikanya itu, pengendalinya itu bisa diprogram sehingga kita akan berkurang energi kita untuk apa? Untuk mengubah wiring, pengkabelan ketika logika dari suatu sistem itu berubah. Jadi kalau zaman dulu tuh misalnya dia harus ubah kabelnya gitu, hubungan kabelnya. Kalau ini kita cukup mengubah programnya. Jadi programmable logic control ini berguna untuk itu. Kemudian ini kelebihan dan kekurangan PLC. Jadi intinya adalah PLC itu memiliki fleksibilitas dalam pemrograman. Kita bisa konfigurasi program, kita bisa rekonfigurasi lagi. Misalnya skenario awalnya seperti ini. Oh ternyata ada penambahan mesin. Nah, maka kita cukup untuk mengubah program ketika sekuen atau urutan dari logika eksekusi dari logika yang berjalan itu berubah. Mungkin ada paralelisasi atau ada beberapa komponen jalan bersamaan. Kita cukup hanya mengubah program ketika alat-alat itu baik sensor maupun aktuator sudah terpasang kepada PLC. Gitu. Namun kekurangannya adalah kalau salah program itu biasanya akan mengakibatkan kesalahan operasi dan berbahaya untuk sistem-sistem yang tidak boleh salah. Nah itu berbahaya. Maka kemampuan programming PLC ini perlu kalian pelajari, walaupun tidak expert, tetapi kalian sudah mengenal lah. Karena PLC itu banyak sekali digunakan pada industri-industri ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ada kendali perangkat keras, ada PLC. Sebelah kiri perangkat keras, sebelah kanan PLC. Kalau kita lihat hubungan ini, hubungannya, saya ubah. Oke. Nah, kalau kita lihat hubungannya, kita lihat kendali perangkat keras ini adalah hubungan kabel gitu. Jadi ketika kita ingin mengubah, misalnya kita pengen paralel aja deh, kita pengen S3 itu di sini gitu, maka kita harus mengubah pengkabelan. Itu kalau gampang. Tetapi kalau misalnya nanti ini di atas deck atau di mana gitu ya, kita harus manjat mengubahnya, upah orang mengubahnya. Nah itu adalah sedikit mengurangi efisiensi dari pekerjaan gitu ya, sangat tidak efisien. Nah dengan PLC bagaimana? Ini adalah outputnya ya, outputnya ini. Kemudian ini adalah sakral-sakral yang menjadi masukan bagi PLC. Nah, jadi kita ketika berubah, kita cukup mengubah program yang ada dalam PLC. Jadi intinya apa? Kalau sebelah kiri ini ada rewiring, pengkabelan kembali ketika kita ingin merekonfigurasi sistem yang ada. Tetapi kalau yang PLC apa? Kita hanya reprogramming gitu. Jadi hanya program aja diubah. Nah, gitu seperti itu ya. Nah, kemudian ini saya akan sedikit agak cepat supaya kalian bisa mempelajari, karena kalian juga sudah mempelajari ini sebelumnya ya. Ini adalah bagian-bagian dari PLC. Jadi ada CPU, itu seperti komputer, karena PLC itu sebenarnya komputer kecil sebenarnya. Jadi pasti ada Central Processing Unit yang memproses, unit utama yang memproses algoritma yang kita tanamkan, program gitu berdasarkan memori yang tertanam di situ, gitu ya. Nah, jadi intinya adalah dia memiliki satu chip atau kita sebut dengan microprocessor di dalamnya. Nah, yang kedua itu dia memiliki tool untuk memprogram atau disebut programmer ya. Nah, jadi monitor sehingga kita tahu bahwa misalnya kita menggunakan bahasa ladder itu adalah bahasa yang sedang kita kerjakan misalnya. Karena kalau bisa kita lihat kan kita tidak tahu gitu ya programnya bagaimana. Kemudian yang paling penting juga itu adalah modul-modul I/O, input output. Jadi input output. Nah, hati-hati pengertian input output ini kadang-kadang ada kesalahan definisi gitu ya. Jadi input itu apa? Input itu apa sih? Input itu adalah yang masuk gitu ya. Jadi modul input artinya si PLC ini menerima masukan gitu. Ya, menerima masukan baik sinyal digital, beberapa PLC memiliki input analog juga, sehingga sinyal-sinyal analog dengan tegangan tertentu itu bisa masuk gitu.
Nah, untuk digital berarti logikanya 1 atau 0 gitu. Ya, biasanya 24 volt standar untuk industri, ya. 24 volt berarti 1 ketika di 0, 0 logikanya. Nah, itu masuk ke dalam modul input dan diproses ke dalam PLC tersebut dalam CPU-nya dengan untuk mempertimbangkan algoritma yang kita tanamkan. Setelah itu dia akan mengupdate output yang digunakan untuk mengeksekusi untuk mencapai skenario yang diinginkan. Kemudian ada rak dan kotak pembungkus PLC dan sebagainya. Ini mungkin bagian kecil saja. Nah, kurang lebih intinya seperti ini nih. Ada power supply misalnya, ada memori, backup memori, microprocessor, interface, input, output, kontak. Jadi ingat sekali lagi ingat ya, input itu adalah itu yang masuk ke dalam PLC. Bukan PLC yang menginputkan gitu ya. Jadi terminologinya sama dulu. Jadi input itu adalah dari luar itu masuk ke PLC. Jadi adalah satu pintu gerbang bagi PLC untuk menerima sinyal dari luar. Itu adalah input, modul input. Nah, itu bisa apa? Bisa sensor, bisa switch. Ya, switch yang kayak tadi saklar ya, saklar 1, saklar 2, saklar 3. Nah, di sisi lain ada namanya rak output, ya, rak output. Jadi itu ke aktuator. Jadi prinsipnya seperti ini. Jadi misalnya sensor menerima sinyal ya tertentu. Sinyal ini masuk ke dalam program, dibaca ya, dibaca. Kemudian oh ternyata saklar 1 itu aktif, maka lampu tadi H1 itu harus aktif. Maka ini akan mengirimkan sinyal H1 aktif. Dia akan melihat di mana posisi address pin untuk yang menghidupkan H1 sesuai dengan perintah ini. Nah, jadi dia akan menghidupkan H1 tersebut, yaitu adalah lampu misalnya ya. Nah, programmingnya apa? Ada programming device, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan PC, kadang-kadang bisa juga menggunakan HMI, Human Machine Interface, atau tools-tools GUI yang biasa tertanam di dinding biasanya. Kadang-kadang di dinding pabrik itu ada. Tetapi kalau yang model seperti itu biasa untuk melaksanakan perintah-perintah atau editing yang sederhana gitu. Tapi kalau yang ribet biasanya menggunakan laptop atau komputer. Ini harus nempel ke Pak? Tidak. Ini setelah diprogram, ini diupload ke dalam ini mikroprosesornya diupload gitu ya. Dan akhirnya PLC ini sudah tertanam programnya, dia menyimpan. Nah, ini bisa dilepas nih. Tinggal run aja, run ini. Jadi PLC akan bisa bergerak secara independen tanpa harus terkonek ke komputer. Jadi fungsi dari komputer, PC dan sebagainya nih ya, PC, laptop ini sebagai hanya programming device. Jadi alat memprogram seperti itu ya. Nah, ini power supply contoh CPU, modul masukan, modul keluaran gitu ya. Mungkin ini sudah kalian bahas sebelumnya ya. Nah, kemudian modul fungsi, misalnya kadang-kadang ada juga modul fungsi, modul positioner. Jadi dia memiliki kapabilitas tertentu. Modul controller, image processing. Jadi modul-modul tambahan untuk fitur-fitur aplikasi yang memang mempermudah supaya kita tidak memprogramnya terlalu susah. Dia diproses dulu, bisa ada modul untuk memprosesnya sehingga data yang kita dapat tuh udahlah data aslinya gitu ya. Jadi mudah untuk nanti di komputasi di sistem. Kemudian unit operasi, panel operator, start screen, text display, keyboard, nah itu tampil di sini ya. Nah, kemudian PLC pun ada macam-macam. Ya, PLC pun ada macam, ada mini PLC, ada standar PLC. Kemudian jangan lupa kita butuh perangkat lunaknya. Ya, ada Siemens, ya banyak macam. Ada Siemens, LG, Schneider gitu ya. Ya, banyak jenis PLC. Dan masing-masing memiliki pemrograman tertentu. Tetapi pada intinya adalah mirip. Seperti ini kan, ini kita lihat satu blok fungsi ya. Nah, ini kecil ini bisa langsung diprogram di sini, tetapi fungsi-fungsi yang sederhana. Karena ini cuma berapa ya, berupa input outputnya cuma beberapa aja. Ya. Nah, kemudian PLC ada juga telemekanik ya. Ini misalnya ini Prancis nih ya. Nah, kita lihat ini modul rak inputnya banyak ya. Ada proses standar, modul power supply, CPU dan sebagainya. Nah, ini PLC Siemens Simatic S7 400. Nah, kita lihat ini ada power supply, ada CPU ya. Nah, ya input, ini digital input, digital output,
ya, analog input, analog output. Jadi sekali lagi, digital input, digital output itu adalah apa? Sinyal yang berupa sinyal digital. Jadi low atau high. Oh, kita biasanya nyebutnya apa? 0 atau 1 gitu ya. Nah, walaupun tegangannya sebenarnya tegangannya 24 volt. Tapi kalau analog ini bervariasi. Jadi sinyal analog gitu ya. OFM ini function modules ya, yang tadi bisa untuk apa? Misalnya untuk image processing dan sebagainya. Nah, CP ini communications modules ya. Misal dia akan digandeng dengan rak lain misalnya, bisa. Jadi saling apa bekerja sama dengan sistem atau workstation yang lain ya. Ini mungkin secara singkat ini adalah bagaimana program itu dieksekusi. Jadi sebenarnya titik untuk sebuah program dijalankan, satu siklusnya itu sangat pendek sebenarnya. Bayangkan ini 1/60 detik ya, atau boleh dikatakan ya sangat kecil. Tapi ini bagian dari itu, lebih kecil lagi, ya kan? 1/60 detik. Ini lebih kecil lagi dari 1/60 detik. Jadi dia baca masukan tadi, input tadi, kemudian evaluasi program itu di sini. Kemudian set keluaran, ya, jadi keluaran yang baru gitu. Nah, oke, jadi aplikasi PLC udah kira-kira udah tahu ya bahwa dia urutan logiknya bisa berulang, memerlukan tingkat lebih tertinggi, dan dia kuat gitu ya dibandingkan microcontroller yang kecil yang biasa. Karena microcontroller itu biasa untuk aplikasi-aplikasi mikro ya. Misal menjalankan apa gitu ya mikro. Tapi aplikasi PLC ini memang sudah didesain untuk kondisi yang seperti kondisi di pabrik dan sebagainya ya, gitu. Contoh misalnya nih, PLC dapat dijadikan sebagai RTC ya, remote terminal unit ini untuk sistem misalnya sistem monitoring jarak jauh, misalnya SCADA gitu ya. SCADA ini kalau kalian di PLN, PLN kita ini ada sistem menggunakan sistem SCADA. Dia jarak jauh, dia memantau sistem dari jarak jauh, tetapi di lokasinya, di on-site-nya itu dia menggunakan misalnya PLC, walaupun ini sensor masuk ke PLC nanti komunikasi dengan sistem ini, sistem di sentral misalnya di Pontianak, yang ini di Skadau, yang ini di Singkawang, yang ini di mana gitu ya, berkomunikasi, data-data ini bisa dimasukkan sini sehingga bisa dibaca di Pontianak. Seakan-akan kita itu berada di Skadau, kita tuh berada di Singkawang, kita pun berada di mana dengan seperti itu. Tapi di ujungnya adalah tetap menggunakan PLC ya. Oke. Nah, ada 5 bahasa pemrograman PLC. Nah, ini berbasis standar IC. IC itu adalah salah satu commission ya, International Electrotechnical Commission. Jadi komisi yang menetapkan standar-standar untuk bidang elektrikal ya. Itu standar 611313. Jadi ada sebenarnya 61131, ada 1, ada 2, ada 3 ya. 3 ini adalah yang ujungnya 3 ini bagian pemrograman. Jadi di situ dituliskan standarnya itu ada 5 teknik pemrograman yang terstandar gitu. Jadi kalau kalian nanti ikut standar apa segala macam, ya 5 program ini yang disepakati menjadi standar pemrograman di industri-industri gitu. Kalau ada yang lain bisa saja, tetapi yang ini yang kalau kalian sudah bisa ini berarti kalian misalnya nanti kerja di mana yang menggunakan PLC itu sebenarnya udah terstandar lah istilahnya. Jadi dalam standar ini ada 5 bahasa pemrograman, 3 berbasis grafis, 2 berbasis teks. Ini yang hijau ini grafis, yang kuning ini teks ya. Yang grafis ini ada FCC Sequential Function Chart. Ini mirip-mirip Petrinet lah, kalau yang sudah pernah tahu tentang Petrinet. Ya, ini mirip Petrinet. Jadi step by step dia, step by step, stepnya juga bisa dipecah gitu ya, atau bisa dari step mana bisa gabung kembali. Nah, ini step by step. Setiap step itu direpresentasikan bisa dengan satu logika sederhana, atau bisa di dalam satu step itu ada program lain gitu. Dalam step misalnya step 1, habis itu ngapain step 2? Ini apa perintah sederhana, jika apa maka apa lagi. Tetapi ketika step 4, oh ternyata perlu di running satu program ladder diagram di dalamnya. Jadi bisa di dalam FCC itu, di dalam satu step itu ada program tentu apakah ladder diagram atau instruction list dan sebagainya. Nah, ya, kemudian ladder diagram. Ladder diagram ini adalah berbasis grafis. Ini dasarnya adalah tadi ya diagram listrik.
Nah, ini merupakan favoritnya Indonesia, ya. Di Indonesia banyak yang suka pakai ini. Kemudian di Amerika juga suka pakai ini, ya. Jadi dia lihat tampilannya geometris gitu ya, seperti kendali relay tadi yang pengkabelan tadi tuh. Jadi mirip, sehingga itu mungkin lebih dipahami, sehingga jadi orang lebih suka di sini ya, orang Indonesia lebih suka pakai ini. Kalau orang Jerman lebih sukanya pakai instruction list ya. Nah, kenapa? Karena kalau yang grafis ini memakan memori lebih besar tentunya. Kalau instruction list ini kayak bahasa assembly ya. Bahasa assembly kalau dulu tuh ada zaman dulu tuh memprogram microcontroller tuh sekarang kan sudah ada bahasa C bisa ya. Bahasa Arduino ada bahasa khusus ya, atau misalnya Raspberry kita menggunakan bahasa Python misalnya bisa ya, atau transfer daya antara konversi antara bahasa itu ke bahasa lain. Dulu tuh pakai assembly, bahasanya sederhana sekali. Dan ini orang Jerman suka, kenapa? Efisien gitu. Ini efisien, makan memori kecil. Nah, tapi memang perlu pemahaman, kalau programnya banyak itu agak perlu pemahaman lebih tentang ini ya. Nah, kalau di diagram itu kelihatan alurnya lebih gampang. Kemudian FBD, function block diagram, ini berbasis function. Boleh network misalnya, AND, OR sudah disediakan. AND, OR, XOR gitu ya, sudah disediakan. Kita tinggal mengkoneksikan, hampir sama seperti misalnya kalian punya chip ya, dalam chip itu, chip TTL kan biasanya ada dalam chip itu ada, tergantung tipenya ya, ada AND 4 biji, ada OR sekian biji misalnya, untuk chip yang lain. Nah, di sini kita tinggal ambil blok itu tersedia di library-nya, perpustakaan program itu, hampir di semua vendor pasti ada, itu mengkoneksikan habis AND, OR, dan sebagainya. Sedangkan input dari itu bisa input eksternal. Input eksternal itu apa? Input dari modul input output tadi. Nah, atau input internal. Input internal itu apa? Itu adalah memory bit. Jadi di dalam di dalam slice memori itu kita ambil satu itu untuk sebagai memory bit untuk manipulasi sistem. Nah, itu. Tapi dia bukan input dari luar gitu, tetapi input yang ibaratnya memory bit lah ya, bit memory. Kan ada bisa word, ada bit gitu ya. Kalau bit itu cuma satu aja dipakai. Jadi lebih tidak memakan kapasitas memori. Oke, kemudian yang berbasis teks ada instruction list. Instruction list itu bahasa assembly ya. Ini bahasa level bawah. Kemudian ada structure text atau ST. Ini berbasis bahasa Pascal. Dulu tuh ada namanya bahasa Pascal. Kemudian bahasa Pascal zaman dulu saya skripsi itu menggunakan bahasa Pascal. Saya buat graphic user interface untuk mengontrol pengisian tablet dulu waktu skripsi saya. Pengisian tablet, saya bikin conveyornya, saya bikin botolnya, saya bikin sensornya menggunakan optocoupler, sensor inframerahnya untuk menghitung jumlah tablet yang masuk ya. Masuk berapa. Jadi kita bikin program Pascal, GUI-nya, graphic user interface-nya, sehingga misal kita tentukan, misal, oh saya pengen sekarang isinya adalah 20 tablet misalnya. Jadi dia ketika botol datang, botol disensor, mencapai titik itu, conveyor berhenti, pengisian 20, setelah 20, terkunci, ya, kartunya terkunci, dia pergi, nanti kalau kita mau ubah, nggak 20, 25 bisa, jadi fleksibel gitu. Nah, itu menggunakan bahasa Pascal. Nah, sekarang bahasanya sudah udah diganti sekarang. Delphi, saya nggak tahu apa peningkatan Delphi lagi. Saya nggak tahu apa kalian tahu nih Delphi. Tapi kurang lebih bahasanya bahasa Delphi lah. Ya. Karena sekarang kan rata-rata pakai C ya. Nah, saya tidak mau lama-lama di sini. Ini mungkin yang lebih kepada itulah ya, penjelasan umumnya lah ya, sequence function. Saya langsung ke gambarnya ini ya. Nah, ini kelihatan step I plus 1. Jadi kalau step 1 ini berarti step 2 gitu ya. Nah, ini ada transitionnya ya. Kalau di Petri kan, PetriNet model itu pemodelan untuk rangkaian logika yang biasa kita pelajari di perancangan sistem kendali otomatis itu ada place, ini ada transition, ini arch gitu ya, panahnya ada. Nah, itu diadopsi dulu, ini akhirnya diadopsi sebagai graph set. Orang Prancis lebih suka, tamu dia nyebut ini, bisa sih, orang Prancis suka nyebutnya graph set, ya, graph set.
Karena dulu Petrinian ini sebenarnya ditemukan oleh si yang namanya Petri, orang yang dari Prancis, tapi dia sekolahnya di Jerman, Bonn University. Kemudian akhirnya ada satu paper lagi, dia akhirnya mengganti namanya graph set. Jadi mereka lebih suka menggunakan kata graph set untuk ini. Tetapi di sini yang bahasa umumnya adalah sequential function chart ya. Nah, kita lihat setelah step 1, maka transisi ketika sudah mencapai step I ini, maka transisi ini harus enable gitu. Enable itu apa? Harus aktif. Artinya apa? Misalnya ini ada kondisi S1. Jadi ketika posisi stepnya sudah di step 9, dia nunggu S1-nya diaktifkan enggak nih? Berlogika 1 enggak? Kalau berlogika 1, maka dia step I plus 1. Baru dia bisa pindah dari step I, step 9, ke step 10 gitu ya. Nah, ketika ini aktif. Jadi kayak semacam trigger permisinya lah, izinnya lah. Jika sini aktif dan dia sudah ada di sini stepnya, maka step itu akan berpindah dari step I ke I plus 1. Nah, kalau kita lihat di sini, step I plus 1 ada semacam action qualifier atau action name ya. Ini action block ini seperti ini. Apa yang terjadi di step I plus 1 ini adalah direpresentasikan dengan blok ini. Ya. Nah, blok ini tuh apa? Mari kita lihat. Jadi kalau di blok ini nih ada beberapa, ini kadang-kadang beda-beda tipis ya antara satu vendor dengan vendor lain, tetapi pada intinya itu sama gitu ya. Sama. Ada beberapa item sini, ini action qualifier, action name, nama aksinya apa. Nah, kemudian indikator booleannya, logika 1 atau 0 apa di sini. Nah, kemudian ini adalah body, badannya. Ibaratnya maksudnya kalian bisa menggunakan pemrograman ladder, merunning program ladder ketika pada mencapai step ini gitu. Nah, action qualifier itu apa? Action qualifier itu merepresentasikan apa namanya tipe atau pilihan actionnya gitu. Kualifikasi actionnya. Apa itu kualifikasinya? Nah, kita lihat macam-macam. Ada non-store, artinya pada step ini itu dijalankan, tapi tidak disimpan, tidak di-store gitu, tidak non-store. Non-store ya. Jadi ketika step ini pindah ke step I plus 2, maka yang di sini itu tidak direkam. Tetapi ketika nyampe step sini, ini semua terjadi nih. Kondisi ini terjadi, tetapi ketika pindah kondisinya tidak disimpan ke dalam memori. Jadi hanya pada step tersebut ya. Tetapi kalau ini set, itu set itu artinya set true. Jadi dia set true. Kalau S itu di set menjadi true, itu true terus gitu ya. Dia bernilai benar terus sampai dia di reset. Sampai ada yang mereset gitu ya. Nah, kalau R itu sampai ada overriding reset nih. Jadi sistem kalau itu ada reset. Nah, L dan D itu terkait dengan time. Kalau L itu time limited, ya. Jadi dia akan dievaluasi, dia selalu dievaluasi ke true, tetapi misal kita tetapkan 3 detik atau 4 detik. Setelah 4 detik, maka stepnya deaktivasi. Jadi misalnya kita bikin L itu ada sekitar 3 detik, ya. Nah, ini kondisinya otomatis true sampai dia 3 detik ini off gitu. Beda dengan ini. Beda dengan D, time delay. Time delay-nya apa? Time delay ini delay dia ada delay untuk mencapai true gitu ya. Jadi dia ketika tadi kan 3 detik off dia kan. Ini dia off 3 detik kemudian on dia. Jadi kebalikannya gitu. Ya. Kebalikannya. Oke, ada juga pulse. Pulse itu dia true, kayak semacam impuls ya. True sampai waktu tertentu, misal kita set 5 detik, berarti 5 detik kemudian dia false ya. Nah, jadi dari true, false, true gitu ya. Nah, SD itu unconditional store dan time delay. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi dia tanpa kondisi. Nah, disimpan tanpa kondisi. Nah, misalnya kalau disimpan dengan kondisi itu ketika ini berlika 1 maka simpan gitu. Itu kondisional, tapi ini tanpa kondisi. Disimpan, dievaluasi terus setelah durasi yang spesifik, dan ketika step
dideaktivasi. Jadi dia time delete, tetapi data itu disimpan, ya. Nah, kalau DS ini time delete, QSL itu time limited sampai sama sini. Tetapi ini terkait dengan store. Dia hanya tambahan store aja. Time delete ya, ini sama berapa lama kemudian hidup, tetapi ini disimpan, ya. Itu saja bedanya. Nah, sebelum itu terjadi, itu kita harus deklarasikan dulu secara internal variabel yang dikendalikan. Misalnya step X. Nah, itu boolean. Boolean ya. Boolean artinya apa? Boolean 1 atau 0. Kemudian step .t, elapsed time-nya berapa, waktu aktivasinya berapa, nah, kita harus tentukan seperti itu. Itu adalah SFC. Nah, ini contoh dari sistem ya. Kalau kita lihat di sistem ini, kita lihat sistem sederhana sebenarnya. Ini proses pemanasan cairan atau liquid sebenarnya. Dia ada sensor level N1 dan N2, atau di sini B1, B2 sensornya ya, tetapi di sistemnya itu N1, E2, tapi kita kan menggunakan B1, B2 di sini ya untuk sensornya, tapi levelnya kita sebut N1, N2. Kemudian ada valve sini, valve 2, ini ada valve 1. Jadi intinya seperti ini. Ketika ini dibuka, ini mengisi terus ya. Ketika ini kosong, dia mengisi sampai dengan N2. Ya, sampai dengan N2. Ketika penuh, nah ini kan heater tetap nyala nih. Jadi dia feeling kan. Setelah penuh, heaternya nyala gitu ya. Heaternya nyala. Ini step 0, ini step 1, ini step 2. Step 2-nya heaternya nyala. Berapa lama? Tergantung waktu yang kita set. Kalau kita set 20 detik, maka 20 detik lah dia gitu ya. Jadi berbasis waktu di sini. Nah, kemudian setelah itu emptying, pengosongan. Pengosongan apa? Tadi kan setelah penuh, ini off, tutup valve 1. Ketika pengosongan, ini dibuka nih, valve 2 nih, jadi pengosongan. Sampai di bawah N1, maka dia ketika dia mencapai di bawah N1, dia kembali lagi mengisi. Ini tutup, valve 2 tutup, valve 1-nya mengisi. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kalau kita bikin SFC ini gimana, Pak? Nah, ini pertama-tama ada namanya initial condition. Jadi wait dengan 2 line sepertinya. Ini adalah initial step, di mana program mulai itu dari sini. Kemudian dia menunggu apakah tombol B0 nih di start ini bernilai 1 atau tidak. Kalau bernilai 1 kan berarti start. Ketika di bernilai 1 posisi ini, maka dia pindah ke proses filling. Ini proses filling nih, step 1. Nah, proses filling apa? Non-store nih. Nah, kan tidak disimpan. Valve V1 diaktifkan, tetapi tidak disimpan. Jadi kalau ini pindah dari filling ke heating, maka otomatis valve 1 itu bernilai low lagi atau mati lagi atau off lagi gitu. Jadi non store ya. Tapi kalau dibikin store sini, ketika pindah dari filling ke heating, valve 1-nya tetap hidup gitu ya, tetap hidup sampai dia di reset. Tetapi karena menggunakan non store, valve 1 dia ngisi terusnya sampai apa? Sampai kapan nih Pak ngisi? Nah, ini ada kondisinya, transisinya. Adalah B2. B2 itu ngisi penuh sampai B2 kan. Ketika B2 tercapai, ini berlogika 1, maka filling ini pindah stepnya ke step 2 ya, menjadi heating. Segera dia pindah, maka otomatis valve B1 menjadi low atau 0. Nah, di heating apa yang terjadi? Ini non-store juga, tetapi heater hidup nih. Nah, ini sampai kapan Pak? If finish kan tidak ada nih, tidak ada sense of finish. Yang adalah apa waktu. Nah, apa waktu akhirnya kita bikin seperti ini, delay 50 detik. Setelah 50 detik, maka finish. Ini yang kita sebut dengan memory bit. Ini tidak ada di sistem hardware-nya, di eksternalnya, tetapi kita bikinlah satu variabel yang kita pertama 0 gitu ya. Kemudian setelah itu bernilai 1. Akhirnya ketika bernilai 1, maka dia menjadi kondisi sendiri pada ini menjadi aktif dia. Jadi ini memory bit gitu. Ya, memory bit kita simpan. Nah, ketika bernilai 1, maka heating ini akan pindah menjadi emptying. Emptying ya. Nah, jadi ini pun karena non-store, dia heater otomatis off dia. Nah, karena dalam proses emptying, kita lihat non-store. Ya, non-store bisa tidak disimpan juga, maka di ini valve 2 berlogika 1, artinya valve 2-nya terbuka, artinya dikosongkan seperti itu. Nah, ketika node B1, artinya apa? Dia turun terus ya, turun terus. Sampai sini belum dia.
sampai di bawah B1, artinya tidak kena ke N1, tidak kena ke N2, tidak kena B1, tidak kena B2, berarti di bawah B1, maka dia pindah jump ke mana? Ke weight lagi. Ke weight lagi. Ya, kembali ke awal. Jadi begitu terus siklusnya secara automatically terjadi. Kalau ada pertanyaan silakan ya, ditanyakan, dipotong tidak apa-apa ya. Nah ini. Jadi kalau kita bandingkan itu dengan bandingkan SSC ini dengan Petrinet, kita lihat di sini ya. Petrinet ada satu model discrete event system. Kita lihat S1 mana output ya. Ini kita lihat S2 ini non-store ya. Nah, cuman ketika ada di set 1 sini kita lihat ini S1A output 1 sama dengan 1. Jadi dia menunggu sampai output 3 bernilai 1, maka pindah sini mereset output 1. Jadi output 1 ini di reset non-store aktif tapi output 5 aktif tapi non-store ya di S3 ini. Nah, output 4 di reset. Ya, kita lihat nih. Ya. Kita lihat. Oke. Jadi kalau ada ini istilahnya dia di set atau reset. Oke. Nah, ini adalah bagian divergen atau konvergen. Kalau kita lihat divergen ini, kita lihat bahwa ini konflik dapat dihindarkan. Eksekusi kanan atau eksekusi ke kiri gitu. Jadi urutannya tergantung. Jadi kita mengeksekusi yang kiri dulu, baru mengeksekusi yang kanan bisa boleh. Nah, ini konflik, kita lihat nih, step K dapat diaktifasi beberapa kali. Misalnya, step ini aktif, step ini, itu dia meminta step K aktif. Tiba-tiba step ini juga aktif, dia meminta step K aktif juga. Jadi intinya adalah step K aktif, karena sudah aktif ya aktif aja gitu. Jadi tidak masalah ya. Oke. Nah ini urutan simultan dan konvergen ini mungkin sama lah ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ladder diagram nanti akan kita bahas lebih dalam, tetapi saya yakin kalian sudah belajar ini juga. Saya langsung lompat ke kontak ya, karena saya yakin sudah diajarkan Pak Bomo sebelumnya. Jadi saya langsung ke programming saja. Nah, dalam ladder diagram ini ada istilah kontak ya. Kontak ini nanti dikoneksikan dengan kontak lain gitu ya. Dikoneksikan dengan timer, ini tinggal kita ambil ya. Diagram ini ada di PLC, tinggal kita ambil. Cuman kita harus mendefinisikan apa itu X variabelnya. Kalau tadi misalnya B1 ya, nah kita bikin ini B1. B1 pengelamatan di mana? Nah, pengelamatannya tergantung kalian mengkoneksikan sensor tadi B1, sensor yang ini. Nah, misalnya ini kalian konekkan kemana di PLC? Di alamat apa gitu? Misalnya alamat 0.11 misalnya. Ya, QI 01. Maka itu harus didefinisikan dulu nanti. Maka harus didefinisikan dulu dia, ini X-nya adalah misalnya BI. Nah, BI itu di mana alamatnya? Karena kalau salah alamat, nanti salah baca. Jadi alamatnya harus benar-benar tepat gitu ya. Karena nanti misalnya B, harusnya B, persen, biasanya tulisnya pakai persen, gitu ya. Nah, kayak gini nih, persen I1.1. Nah, ternyata sebenarnya kita membacanya bukan yang ini. Kita membaca I1.2. Karena B1 dikoneksikan di situ, maka sampai kapanpun tidak akan terbaca data itu. Jadi pengalamatan ini sangat penting dalam pemrograman ya. Nah, kita lihat ini X ya, X itu norm, ini biasa disebut dengan normally open. Ini disebut dengan normally close. Kalau bahasa Pontianak itu normalnya itu open lah dia pokoknya. Normalnya itu terbuka, normalnya saklarnya itu terbuka. Jadi ini mandang ini sebagai saklar. Jadi normalnya awalnya atau inisialnya atau defaultnya itu terbuka dia. Jadi tidak ada hubungan. Tetapi ketika kita kasih ada sinyal masuk, terkonek lah dia gitu ya. Jadi tapi kondisi awalnya adalah dia open, terbuka. Nah, ini normally close. Nah, defaultnya ada close dia. Jadi kalau kalian di mall atau di mana ada emerging stock gitu, itu normalnya adalah close dia. Ketika ditekan malah terbuka. Ya tentu untuk emergensi ya. Nah, ini seperti itu juga sebenarnya ya. Pengalamatannya perlu, tipe dari kontak ini juga perlu diketahui. Nah, coba kita lihat sebenarnya. Nah, di sini ya. Kalau di instruction list itu pakai LD.
Tapi kalau di ladder diagram itu pakai ini normally open atau NO ya. Nah, kalau kita input ini bernilai 1, kita lihat nih, apa yang terjadi di output? Output juga bernilai 1. Ya. Ya, ketika dia off, 0, off juga dia. Jadi ngikutin persis seperti apa kondisi dari si kontak tersebut. Nah, kalau ini beda, normal close ya. Kalau kita lihat nih, ketika dia bernilai 1, inputnya nih, ya, ini malah 0 outputnya. Kebalikannya, inversinya. Ya, semacam terbalik gitu ya. Nah, ketika dia turun, ini malah naik gitu outputnya. Nah, ketika ini naik, outputnya turun lagi seperti itu. Kurang lebih seperti itulah ya. Nah, kemudian ada namanya positive transition contact. Ini namanya bisa beda-beda antara satu vendor dan vendor lain, tapi intinya kurang lebih seperti itu. Jadi harus mengalir bersifat impuls. Jadi ketika dia naik, ini kita lihatnya, ini yang P ini positive transition contact. Ketika dia naik, maka ini naik nih outputnya, tetapi berupa impuls dia. Pada titik tertentu dia off ya. Ya. Jadi naik itu pas ketika inputnya itu naik. Jadi naiknya output ini, sinyalnya ini ketika inputnya naik. Nah, kalau non negatif transisi kontak gimana? Nah, dia ini terus inputnya seperti ini, satu ini tunggu turun dulu, baru outputnya itu naik dia. Jadi tunggu turun. Kalau ini kan rising edge, sisi yang naik. Kalau ini falling edge, sisi yang jatuh, yang turun dia naiknya. Jadi kadang-kadang orang menyebutnya ini rising edge, ini falling edge. Ya. Oke. Nah, ada juga namanya kumparan. Jadi kalau logikanya ini sebenarnya ini kayak saklar nih, atau relay gitu ya. Ya, relay atau saklar. Sorry, bukan relay. Ini saklar ya. Nah, ini coil ini seperti relay lah nih. Ya kumparan coil ya, coil kayak kumparan itu. Ini outputnya gitu. Jadi ada macam-macam. Pertama coil biasa ya. Nah, dia kalau dikirimkan nilai 1, ya 1 lah dia. Ya. Tetapi kalau negatif coil, kita kasih sinyal 1, dinegasikan dia malah 0 dia. Tapi ketika kita kirim 0, dia malah naik dia, high. Ketika kita kasih input high, dia malah low. Ini enaknya sebenarnya programming sih. Kalau dicoba tuh lebih gampang. Ya. Nah, tapi tidak apa-apa. Ya, ini set coil. Set coil apa bedanya, Pak? Nah, set coil ini agak beda. Dia ketika naik kasih inputan, maka outputnya naik. Dia naik terus, walaupun inputnya off, dia kan sudah terset. Jadi naik terus sampai nanti ada yang mereset dia. Ya. Nah, kalau reset coil itu sebaliknya. Ketika dia naik, ini off, 0. Jadi dia turun pun terserah, ini 0 juga. Sampai nanti ada men-set kembali, maka dia akan memiliki sinyal high ya. Oke. Ini positive transition. Ini mirip tadi ya. Dia alasan ketika berubah dari 0 ke 1 dia. Jadi pas dari masukan itu ketika nanti kan di program ladder itu sebelah kiri itu adalah logika, sebelah kanan adalah output gitu ya. Nah, sebelah kiri adalah logika input dengan timer dan sebagainya gitu ya. Nah, tinggal nanti dia mengirim sinyal 1 kah? Ketika dia mengirim sinyal 1 naik, ini langsung naik nih pin. Oke, tapi berupa impuls. Tapi ketika untuk N, dia tunggu sinyal yang terkoneksi sini nih, dia off dulu baru dia naik berupa impuls. Nah, ini jump, ini biasa sih. Jump ke label A, jump ini unconditional tanpa kondisi, langsung jump aja. Langsung lompat ke yang ada tulisannya label A gitu, section label A. Tapi ini adalah kondisi, ini adalah ketika X1 bernilai 1, maka dia jump ke label, baru dia jump ke label A. Nah, ini kalau return ke kembali organization unitnya yang pertama ya. Kemudian X2 ini bisa, ini bersyarat gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih gitu. Jadi elemen-elemen dasar dari ladder diagram kita bisa lihat, misalnya hubungan N adalah seperti ini. Kenapa gini, Pak? Coba aja kalian. Ini bisa saklar, ini saklar. Saklar 1, saklar 2. Jadi ketika saklar 1 bernilai 1, saklar 2 bernilai 0,
pasti ini tidak ngalir arusnya kan, maka dia 0. Dia hanya bisa ngalir ketika apa? Ketika dua saklar ini terhubung, satu dan satu. Maka itu adalah hubungan N. Jadi ketika I11, M11, memori bit 1, maka dia baru 1. Tetapi ketika I1-nya 0, maka dia, berarti 0, 1 kan? Maka dia 0. Hubungan N kan harus dua-duanya 1 baru bernilai 1. Dua-dua inputnya 1 baru bernilai 1 ya. Nah, ada juga N0, kebalikannya, kebalikan dari ini. Ada juga N-OR, ya. Rising age, sorry. N rising age, ini N falling age. Itu bedanya adalah ini ketika naik saja, kembangkan ini ketika turun, baru dia kembangkan turun ya. Nah, ini ada juga or not, ya, or rising, or falling ya. Nah, kita lihat seperti itu. Jadi ini or itu apa? 1 0 bisa, 1 0, high low bisa, atau low high bisa, high high bisa. Kecuali 0 0 lah, kecuali low low maka dia bernilai 0. Ini kan seperti ini. Ini low, ini high, tetap dia high. Nah, kecuali dua-duanya low, maka dia low di sini. Nah, kemudian or not itu kita lihat. Nah, kita lihat ini kan dia kebalikannya gitu ya. Nah, ketika ini 1 0 D1 1 D1, nah, tapi kebalikannya dia harusnya, misalnya kalau kita bilang ini 01 kan harusnya 1 ya. Ya, dia 0 dia gitu. Nah, kita lihat seperti ini ya. Nah, or rising, nah itu pas naik dia. Ini or falling, ini pas turun. XOR dan seterusnya, ini logika-logika yang logika apa? Sederhana dalam sistem. Nah, dalam ladder ini ada juga yang kita sebut dengan timer. Nah, kalau kita biasanya kan menggunakan timer, kita program ada timer, kasih waktu. Nah, ini ladder diagram ada timer. Bukan hanya ladder diagram sih, yang lainnya juga ada timer. Cuman settingan ladder kurang lebih timer tuh prinsipnya kurang lebih seperti ini. Jadi ketika inputnya high, ya, itu disebut dengan timer on apa? Dia akan naik, misal timer on-nya kita set 3 detik, ya. Jadi ketika inputnya naik, dia nunggu 3 detik baru outputnya naik. Jadi ada sedikit delay gini ya, baru naik. Nih. Setelah 3 detik. Kalau kita set 5 detik, maka 5 detik barulah naik. Ini output, ini input ya. Ini input, Q output. Nah, ketika turun, walaupun dia itu turun dia, ya. Nah, kemudian naik lagi dia, tapi belum sampai 3 detik. Belum sampai 3 detik, udah off lagi dia. Maka karena belum tercapai thresholdnya, maka dia di sini tidak ada naik. Nah, kembali lagi ini naik, tunggu 3 detik. 3 detik baru ini naik ya. Betul. Nah, timer off gimana? Timer off itu in, masuk. Nah, ketika masuk ini bernilai 1, Q-nya bernilai 1. Ketika input bernilai, setelah itu bernilai low, dia tunggu berapa detik kemudian, tergantung timer yang kita set di sini. Jadi kalau kita set tadi 5 detik mau naik, kalau ini 5 detik mau turun dia. Ya, 5 detik kemudian turun gitu. Kalau kita set 6 detik kemudian turun gitu. Nah, ketika dia naik lagi, ini naik. Nah, dia ini kemudian turun. Nah, dia nunggu nih 5 detik kemudian turun, tapi sebelum turun ini udah naik lagi. Oh, naik lagi lah dia. Dia tetaplah naik nih. Nah, kemudian turun. Nah, turun setelah 5 detik baru turun nih. Oke, kurang lebih gitu. Nah, kalau timer pulse beda lagi. Kalau timer pulse ini kita lihat ini input, output ya. Input, output. Nah, seperti itu berupa pulsa. Jadi naik tapi satu pulsa turun. Ini naik sebentar, walaupun turun dia tetap naik sampai misal pulsanya, lebar pulsanya adalah 5 detik, maka dia naik selalu hanya 5 detik kemudian turun otomatis. Tergantung ketika dia trigger dengan naiknya input ini. Setelah itu inputnya turun, dia tidak peduli, dia tetap naik sampai dia menyelesaikan misinya 5 detik, ya, 5 detik. Jadi berupa pulsa, impuls, ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau FBD gimana Pak? Kalau FBD itu kurang lebih seperti ini yang saya bilang tadi, N ini bahasa Jerman ya, saya ambil dari University of gitu ya, Leicester. Kaiserslautern maksudnya. Nah, di waktu saya
kuliah. Ini asal contoh kita lihat di sini. Nah, N pumpe, ya pumpe. Jadi sebenarnya bahasa ini dekat-dekat bahasa Melayu, baik, pumpe orang Jerman. Pumpe 1, pumpe 2, gitu, kan? Ya. Nah, ini S1 meter, posisi S1 di tengah. Ya, ini flare kosong, ya. Flare kosong. Nah, di N kan, ketika ini salah satu N, maka dia terset. Kalau yang sini satu N, dia bisa. Jadi, kalau FBD itu mengkoneksikan ini aja sih. Mengkoneksikan ini, N, or ini kita ambil dari library-nya, dari library program, dan men-set variabel-variabel yang terkait, gitu. Ya, terkait, gitu ya. Nah, jadi, kalau kita lihat nih, dari gambarnya. Oke, ini pompa, ini full itu penuh, ya, meter, oke. Akhirnya dia bisa mengaktifkan valve, ya, valve 1 dan valve 2 switch. Valve 1, valve 2, gitu ya. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Oke. Nah, instruction list ini itu dia intinya ada start label, ya, ada operatornya load, ya, and not ini, ya, ST, ya. Nah, ini operannya apa? Operan ini adalah ini kode input dan outputnya, gitu, ya. Kemudian commands. Jadi, nah, seperti itu. Kurang lebih strukturnya seperti itu. Jadi load itu load operan. Artinya itu misal load 1 ya 1, gitu. Load not kebalikannya. Ini sama dengan itu, kayak tadi itu kontak, ya. Ini normally open, ini misalnya normally close, gitu. Ini store not, ini set, reset, sama. Ya, ini mirip-mirip tadi. Kemudian operasi booleannya apa? And not, and dan seterusnya, ya. Or not, XOR dan sebagainya. Nah, ada juga operasi-operasi untuk menghandle data-data numeris. Misal add itu penambahan, ya, menambah, sub, ya, subtraction itu pengurangan, multiplication, pengalihan, division itu pembagian. Ada juga operator pembanding, GT, greater than, atau lebih besar dari, ya, GE, greater than and equal to, jadi lebih besar, sama dengan. EQ itu equal, nah, ya, equal. Kemudian tidak sama, not equal, ya. Kalau LA, ya, less than and equal, jadi lebih kecil dan atau sama dengan. LT itu less than, jadi lebih kecil. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu operator yang dipakai. Kemudian ada juga branching atau jump, menggunakan jump, ya, jump kemana, gitu, ya. Ini langsung jump. Oh, jump C ini ada dieksekusi ketika kondisi ini lompatan bersyarat, ya. Ketika kondisinya true, ini ketika kondisinya ketika akumulatornya bernilai false, gitu. Ada juga untuk fungsi untuk meng-call block. Jadi kita ini akan sedikit mempelajari itu, tapi nanti fokusnya setelah ini kita hanya ladder diagram, ya, supaya kita tidak terlampau panjang, gitu, ya. Banyak sekali nih, tak mungkin dalam satu kuliah, ya, apalagi dalam setengah semester seperti ini. Jadi kita akan fokus ke ladder diagram, ya. Sekali lagi mohon diinstal tadi Gemwin, coba tanya di lab, gitu, ya. Nanti supaya nanti kalian bisa coba-coba juga, karena nanti kemungkinan besar ada tugas terkait itu dengan pemrograman PLC langsung, gitu, kalian program, ya. Kembali, Pak, kalau boleh diulangi sekali lagi apa nama softwarenya, Pak? Gemwin. Terima kasih, Pak. Gemwin, ya, Gemwin. Itu yang untuk LG. Karena itu yang open source, ya. Nanti mohon diinstal dulu, silahkan dipakai untuk coba-coba. Ketika kalian sudah bisa itu, nanti kalian coba program lain, kan tinggal sense-nya aja, ya, walaupun beda sintaknya, tetapi fungsinya kurang lebih sama. Ya, red itu kembali return, ya, return condition bersyarat, itu kondisi bersyarat itu bernilai true atau false, itu, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ini ada passing parameter input in, ya, PT, ya, ini parameter nih, ya. Kemudian output Q, ya, ini ET. Jadi ET ini biasa untuk timer on. PT ini adalah nilai variabel waktu yang kita set, gitu. Misal kita pengen T on, kan, berarti set 5 detik, berarti sistem itu ketika inputnya bernilai 1, 5 detik kemudian baru hidup, gitu. Q ini bernilai 1 ketika 5 detik kemudian, kalau kita set PT ini 5.
ET-nya apa? ET itu yaitu dia apa? Dia nilai dari waktu yang realnya, ya, waktu yang realnya. Jadi naik ya, misal dia 5 kan, berarti 0,1, 0,2, 1, 1, sampai 5 gitu. Nah, jadi waktu real time-nya. Kemudian fungsinya apa? TON untuk mengirim sinyal input ke output. Nah, ini dipicu oleh rising edge pada in. Nah, jadi kok in-nya naik, rising gitu ya, nah, maka dia langsung dipicu oleh itu. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Ya, ini itu-nya itu perjalanannya. Jadi ketika in bernilai 1, TON ini, maka dia nunggu PT nih, settingan PT-nya, bisa 5 detik, berarti ini 5 detik lah ini baru naik gitu. Nah, sedangkan ini ET-nya. ET-nya naik ya, kelihatan. Ya. Kelihatan realnya dia 0,3, 3,1, 3,2, 3,2 sampai 5 gitu. Kelihatan. Ini kurang lebih seperti yang tadi saya katakan ya. Nah, kemudian contoh ini ya, misalnya function block pertama-tama mesti terdapat pada program utama. Ini variabelnya kita harus definisikan dulu. Misal variabel rel, variabel out, ada 2 variabel ini adalah boolean. Nah, titik 2 sama dengan 0. Artinya apa? Kondisi awal atau initial condition adalah 0 gitu, boolean. Nah, kemudian time 1 itu ada tipenya time on. Jadi kita punya satu, kita gunakan satu timer, jadi time on. Value itu time. Jadi kok value itu adalah variabel waktu. Kalau time 1 itu variabel timer. Rel out itu ada boolean. Jadi 1, 0. Tapi kondisi awalnya ada 0 gitu ya. Oke. Nah, kemudian memanggil function block. Nah, 3 metode yang berbeda bisa. Misal call time 1. Time 1 itu mana? Ini time on. Parameternya apa? In titik 2 rel. Ini kita hubungkan dengan rel. Rel itu apa? Rel itu adalah variabel ini. Semacam kontak tadi itu. Jadi logika dia apa? Ketika di logika 1, maka dia mengaktifkan timer ini, time 1 ini. PT-nya berapa? PT-nya 500 milisecond. Ya, 500 milisecond atau 0,5 second. Nah, berarti PT-nya terset. Jadi setelah 0,5 second, maka dia hidup. Karena ini timer on kan? Maka setelah 0,5 second atau 500 milisecond, maka timer 1 nih, Q di timer 1 ini akan memberikan sinyal logika 1 gitu. Jadi time 1 titik Q-nya bernilai 1. Itu silakan nanti dipakai di sub lain, timer titik Q1 ketika timer LD time 1 titik Q itu bernilai 1, apa yang terjadi. Nah, itu program-program selanjutnya. Nah, ini 3 cara. Cara kedua ini LD, bisa juga cara gini agak panjang. Itu 500 second. Nah, jadi tidak pakai ini, kita 500 second misalnya. Tetapkan ST-nya apa, stop time 1 titik P. Jadi ini masukkan nilai ini, kita masukkan ke PT sebagai PT dengan load rel. Nah, ini mendefinisikan variabel ini kan. Store di time 1 titik in. Jadi ini kita masukkan sebagai in-nya, sebagai masukan untuk time 1. Ya, call time 1. Jadi ini call time 1. Jadi ini panjang. Dia hanya menunjukkan bagaimana mendefinisikan itu. Cara lain, LD T 500 milisecond, PT time 1. Nah, jadi langsung PT itu time 1. Jadi ini adalah untuk PT. PT untuk time 1. Kemudian LD rel. Rel itu apa? Untuk in. In yang mana? In-nya siapa? Ini time 1. Gitu. Kurang lebih seperti itulah. Jadi ada 3 cara untuk EL ini bisa. Oke. Kemudian evaluasi parameter material output LD. Ya, time 1 titik Q, ST out, LD time 1 titik ST value. Nah, seperti itu. Jadi ketika Q-nya bernilai 1 dari ini, ya, maka dia men-set out-nya bernilai 1. Nah, kemudian LD ini time ET itu ET nilainya, maka stored value. Jadi muncullah nilai real time dari waktunya gitu. Nah, jadi ini kurang lebih sistemnya nanti gitu ya. Ini pengisian tang ya. Aus itu artinya off ya. Kemudian layer itu paling bawah, meter tengah, volt itu atas. Kalau udah lewat dari atas ini berarti bunyikan alarm. Sud sini katup, sud 1, sud 2, katup 1, katup 2 ini bahasa Jerman ya. Kemudian reset ini pompa 1, pompa 2 ini otomatis, melding ini pemberitahuan ketika ada apa ya. Oke. Ini untuk start ya, men-start sistem unlage itu sistemnya, men-start sistem ini atau unlage stop atau men-stop sistem ini.
ya. Oke, ini pada kondisi August gitu ya, dia off dia. Nah, ini bisa nanti muncul, ini berisi dia naik gitu. Nah, program itu program to ini tadi ya, ketika setelah 500 detik dia naik ya, dia bisa kita gunakan ini. Kita bisa gunakan apa ini nanti untuk memprogram hal seperti ini. Nah, ini programnya adalah seperti ini. Load pompa 1 ya, pompa 1 ini variabel pompa 1. N kan dengan S1 meter. Jadi pompa 1 di N kan dengan S meter. Pompa 1 mana? Pompa 1 ya. Ini ketika on N dengan S meter. Ini bernilai 1, ini bernilai 1 S1 meter. Posisi cairan ini di level tengah ya. Ya. Maka apa yang set shoot 1, maka ini hidupkan atau buka katup 1 gitu. Load pompa 1 and not so as layer gitu ya. Ketika dia pompa 1 hidup tetapi S1-nya di-end-notkan dengan apa posisi dia 0 ya. Posisi di bawah nih. Posisi ini di bawah, maka apa terjadi? Reset valve 1 gitu ya. Oke, reset valve 1. Artinya apa? Itu udah kosong loh, maka di reset lah. Ya, maka ini ditutup nih. Jadi nggak mengalirkan, ini udah kosong kok mengalirkan gitu kan? Kurang lebih seperti itulah. Kemudian load pompa 2, N kan dengan S2 full. Jadi pompa 2 ini bernilai 1, posisi sudah full ya. Nah, maka apa? Maka katup 2 yang dibuka. Ya, katup 2 itu yang ini. Ya. Kemudian load pompa 2 N0 kan S1 meter. Jadi ketika dia ini level menengah sebenarnya, maka dia reset katup 2. Nah, load S3 alarm ya. Nah, kalau tidak ada yang terjadi itu, maka S3 alarm terjadi. Set H1. Jadi indikator di H1 diaktifkan. Ya, H1 gitu. Ini indikator alarmnya ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum minggu depan kita lanjutkan kepada structure text. Ada pertanyaan?